Selamat ketemu kembali dengan saya, Sahat Tobing. Saat ini saya ingin mengangkat sebuah topik mistik. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena sering sekali kita terjebak kepada pemahaman yang menyamakan makna mistik dengan perdukunan. Teman-teman sekalian, mistik dan perdukunan itu tidak sama. Mistik adalah refleksi terhadap kebijaksanaan rahasia yang diperoleh melalui cinta. Cinta yang dimaksudkan adalah cinta Allah kepada manusia, bukan sebaliknya cinta manusia kepada Allah. Itulah makna mistik itu. Nah, jika kita tarik dalam pemahaman iman, mistik itu menjadi sebuah proses mengetahui tanpa mengetahui. Bingung ya? Nggak usah bingung. Mengetahui tanpa mengetahui itu adalah bagaimana seseorang dapat mengetahui makna hidup dalam kerangka kebijaksanaan ilahi. Maka ketika seseorang itu ingin sampai kepada kebijaksanaan ilahi itu, maka dia harus meninggalkan cara orang mengetahui tentang yang ilahi itu, dia tinggalkan dengan yang umum orang lakukan. Jadi artinya, bagaimana kita bisa menangkap kebijaksanaan ilahi? Marilah kita mencoba dengan cara yang tidak umum orang lakukan untuk mengenal kebijaksanaan ilahi itu. Ya, misalnya ada tren kan, ketika orang berduyun-duyun untuk merubah pola ritualnya, misalnya dengan bertepuk tangan atau dengan berlompat-lompat, lalu kita pun ikut ke sana. Padahal ada banyak cara untuk bisa menangkap makna ilahi yang diberikan kepada seseorang. Saudara-saudaraku sekalian, sumber mistik Kristen adalah Alkitab. Alkitab menjadi sumber mistik Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena kata mistik itu sendiri bukan sesuatu yang baru dalam tradisi Kristen. Misalnya, apakah yang dimaksud dengan doa? Mungkin banyak orang memaknai doa itu adalah kalau sudah kita minta kepada Tuhan sesuatu permohonan atau permintaan melalui doa, maka Tuhan akan datang untuk membereskan apa yang tidak kita bereskan. Atau mungkin ada juga yang berpendapat bahwa doa itu adalah proses untuk meminta tolong melalui permohonan. Karena Tuhan lebih kuat dari lawan kita. Teman-teman sekalian, jika demikian, maka saya bisa mengatakan doa kita selama ini masih bersifat kekanak-kanakan. Kenapa? Karena kita akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah untuk membereskan semua urusan kita. Maka hilanglah semangat perjuangan kita sebagai manusia, sebagai gambar Allah itu.
dan pada akhirnya akan menghasilkan manusia yang tidak produktif, malas bekerja keras. Sederhananya, yang penting sudah kudoakan, maka Tuhan harus menjawab doa saya. Teman-teman sekalian, kata mistik tidak dapat dilepaskan dari kata misteri. Nah, kata misteri itu sendiri ada muncul di dalam Alkitab. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-11. Silakan baca. Dikatakan di situ bahwa misteri itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah mungkin yang selama ini kita anggap adalah sebuah wilayah teritorial, geografi yang ada di atas bumi ini. Ada satu tempat, atau juga ada yang beranggapan bahwa kerajaan Allah itu juga adalah dunia ini. Makna kerajaan Allah kalau dalam bahasa Yunani Basileia itu adalah seluruh tatanan kosmos ini. Itu di dalam kitab suci, jadi kata misteri itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi mistik, misteri. Kata mistik sering juga digunakan dalam tradisi gereja, antara lain yang pertama kitab suci atau Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kitab suci itu sifatnya mistik. Mengapa Alkitab itu sifatnya mistik? Karena Alkitab itu menceritakan misteri Kristus. Itu. Yang kedua, perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja itu bisa disebut sebagai misteri iman. Ya, jadi kalau kelompok atau teman-teman kita Katolik itu menjadikan roti dan anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Nah, itu kan ada proses mistik, misteri yang terungkap melalui perjamuan kudus. Begitu juga dengan Protestan yang menjadikan roti dan anggur itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Misteri iman. Yang ketiga, pengalaman religius yang oleh gereja sering disebut dan didengung-dengungkan dengan kata bertobat. Kalau di dalam gereja Metodis, pengalaman iman John Wesley pada tanggal 24 Mei tahun 1738, dia mengalami pertobatan. Itu adalah pengalaman mistik, pengalaman iman. Lalu apalagi mengampuni yang tidak dapat diampuni. Itu semua pengalaman mistik. Di dalam Alkitab misalnya, cintailah musuhmu. Nalar kita tidak mampu menjelaskan itu. Misteri yang bisa dipecahkan melalui pengalaman iman. Saudara-saudaraku, teman-teman seiman, maupun teman-teman yang tidak seiman, yang dalam proses belajar bersama ini, dengan demikian, kata mistik janganlah lagi kita salah artikan sebagai perdukunan. Jangan kalau mistik lalu itu diidentikan dengan kuasa gelap,
saya sih nggak tahu apa kuasa gelap, apa kuasa terang. Atau apapun, definisi apapun yang kita berikan. Karena tanpa misteri, tanpa mistik, maka ritual, ibadah, kebaktian, dunia dan seluruh kreasi makhluk hidup tidak akan lagi bermakna apa-apa. Sekali lagi ingin saya katakan, memahami mistik dibutuhkan pengetahuan. Pengetahuanlah, pengetahuan tentang Allah yang akan memaknai, yang akan menerjemahkan makna misteri Allah itu. Kita semua ada di dalam upaya mendefinisikan mistik Allah itu. Kita bersama-sama mendefinisikan misteri Allah itu. Bisa makna yang berbeda-beda. Tetapi pesan utamanya adalah bagaimana setiap individu bisa merasakan kehadiran Allah itu. Tidak dapat diklaim satu mengatakan bahwa dia adalah gambaran Allah dan yang lain bukan gambaran Allah. Terbuka, saudara-saudaraku, karena Allah bekerja bagi siapa saja di muka bumi ini. Allah tidak memperhatikan agama. Allah tidak memperhatikan siapa kita, tetapi Allah sangat memperhatikan upaya kita di dalam mendekati Dia. Dibutuhkan pengetahuan. Kiranya Tuhan menolong dan menginspirasi kita sepanjang hidup, zaman, dan era yang terus berubah ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Teman-teman dan sahabat sekalian, memang dalam beberapa hari ini ada banyak masuk ke japri saya, baik melalui WA, melalui email, permohonan dan permintaan untuk topik-topik tertentu. Dan saya berjanji akan mencoba menghadirkan diskusi-diskusi itu melalui channel YouTube saya. Dan sekaligus saya ingin mengatakan, di bawah channel YouTube saya, silakan memberikan komentar, pertanyaan. Saya akan berusaha semampu saya untuk memberikan jawaban-jawaban atau argumentasi-argumentasi yang mungkin belum tentu bisa memuaskan saudara, tetapi paling tidak di antara kita telah dibangun percakapan-percakapan yang kritis di dalam mendekati Allah yang mengasihi kita itu. Terima kasih.